Sudah rekamannya? Sudah. Ya, lanjut Nida. Macam-macam istihsan. Istihsan dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan dua kategori. Yang pertama, berdasarkan kekuatan pengaruh dalil, atau bisa disebut dengan istihsan kiasi. Apa sih istihsan kiasi itu? Dalam pembagian ini, pengaruh istihsan dikaitkan dengan pengaruh kias. Kias maupun istihsan dibagi menjadi dua, yaitu kias jali sama kias khafi. Nah, kias jali ini pengaruhnya lemah bila dibandingkan dengan pengaruh dalil yang berlawanan dengannya. Maupun kias khafi, dia memiliki pengaruh yang kuat atas hukum. Contohnya yang sering disampaikan para ulama dalam hal ini adalah masalah sisa minuman burung karnivora. Misalnya ya, burung karnivora itu misalnya burung elang. Nah, burung elang ini dalam hukumnya, dalam hukum kita memakan daging burung elang halal apa haram? Haram kan? Nah, ini termasuk kias jali. Nah, tapi apa masalahnya? Berarti kalau sisa minuman burung elang, misalnya burung karnivora itu burung elang ya. Misalnya burung elang. Kalau masalah sisa minuman, kita meminum sisa minuman burung elang, apakah dibolehkan atau tidak? Dibolehkan apa enggak? Boleh. 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 Kenapa? Karena itu karena paruh burung elang itu kan dia suci ya. Dia suci. Jadi kita masih bisa diperbolehkan meminum sisa minuman burung elang. Nah, ini termasuk kias khafi. Sudah jelas belum, teman-teman? Tadi yang disampaikan nama Nida, perpindahan dari kias jali kepada kias yang samar ya. Kias yang jelas, kamu makan burung elang misalnya, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya, maka minumannya pun nggak boleh. Ya kan? Nah, tapi dia pindahkan nama Nida, dipindahkan ke kias khafi. Apa kias khafinya? Dilihat yang lebih spesifik lagi. Paruhnya itu gimana ya? Begini ya paruhnya ya. Kelihatan nggak? Paruhnya. Ketika dia minum, paruhnya itu suci nggak? Suci kan? Iya, Pak. Suci, maka tidak mempengaruhi bekas airnya. Maka boleh meminum bekas air minum burung-burung buas. Paham? Kasih mikir. Paham nggak? Paham, Pak. Alhamdulillah. Yakin? Bapak punten, itu kias Ya, jali kan jelas, tapi kenapa pengaruhnya justru lemah? Harusnya jelas itu pengaruhnya kuat, Pak, bukan lemah gitu. Enggak ngerti Winda, Pak. Punten. Belum paham, Pak. Oke, tadi orang yang maling dipotong itu jelas kan? Ya kan? Jelas. Tapi pindah kita cari ilah yang lebih ini, yang meringankan dia apa? Ya dia kan maling ya karena dia butuh mempertahankan hidup. Anaknya ada 10 misalnya. Semuanya mau mati. Cara jalan terbaiknya istihsannya apa? Ya dia maling untuk memberikan makanan kepada dirinya dan anak-anaknya. Pindah dari kias jali. Kias jali itu apa artinya kias kemarin? Mencari. Nyalain mic-nya, Win. Mengukur atau menyamakan, Pak. Menyamakan, ya kan? Menyamakan. Itu udah penyamaan jelas. Nah, tapi karena di sini kondisinya sudah urgent sekali, maka dicarilah penyamaan yang
ringan. Sama halnya ketika kamu minum bekas binatang buas, burung buas, nah ada ilahnya, tidak boleh kita minum bekasnya. Kenapa ya? Karena paruhnya itu suci, tidak tercampur dengan yang najis. Kamu minum najis boleh nggak? Enggak, Pak. Nggak boleh dong. Ya udah lanjut, nanti ada contoh-contoh lain yang mungkin lebih nyambung lagi. Silakan. Nih. Nah, yang kedua, berdasarkan dalil yang melandasi atau bisa disebut dengan istihsan istitnai. Dari sisi ini, istihsan dibagi menjadi 5 berdasarkan pada dalil yang melandasinya. Yang pertama, istihsan dengan nas. Nas dalam hal ini bisa berupa Al-Quran dan Sunnah. Nah, sini tulis teks ya, berarti teks dalam berupa teks Al-Quran atau Sunnah. Maknanya adalah meninggalkan hukum berdasarkan kias dalam suatu masalah menuju hukum lain yang berbeda yang ditetapkan oleh Al-Quran atau Sunnah. Misalnya, istihsan dengan Al-Quran adalah hukum istihsan dalam wasiat. Kias tidak membolehkan wasiat karena wasiat adalah memindahkan kepemilikan dari seseorang pada orang lain atau pemberi wasiat kepada penerima wasiat yang digantungkan pada berakhirnya masa kepemilikan pemberi wasiat tadi, yaitu setelah kematian. Akan tetapi kaidah ini dikecualikan oleh dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Pembagian-pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar. Oke, ini maksudnya istihsan dengan nas Al-Quran ya. Kalau tadi contohnya istihsan itu tidak membolehkan wasiat, tapi di dalam Al-Quran itu membolehkan. Ya, itu namanya kias, istihsan. Contoh yang tadi, yang maling harus dipotong tangannya kan? Ya. Iya, Pak. Iya, Ya. Ada dalil lain nggak? Famanitorra ghairu baghin au famanitorra ghairu apa? Famanitorra ghairu baghin wala adin. Wala adin fala isma alaihi. Itu dalil yang membolehkan orang yang benar-benar dalam kondisi yang urgent sekali. Maka ditutuplah sama ayat yang selanjutnya. Itu maksudnya istihsan dengan nas. Contoh, ada istihsan dengan sunnah yang bawahnya. Saya kasih contoh yang gampang aja. Di dalam Al-Quran, jika kita makan, batal nggak puasa? Batal. Batal kan? Ada nggak istihsannya? Ada, Pak, jika tidak Pak. Apa? Ada. Apa? Kalau lagi safar? Itu kan ada di dalam Al-Quran kalau lagi safar. Selain itu, selain kondisi yang di dalam Al-Quran. kenalan. Yang ada di sunnah, Nggak sengaja. Ya, kalau dalam Al-Quran itu bisa jadi contoh yang di atas. Kalau sunnah, man akala nasian. Lupa. Iya, dalam kondisi lupa, falik kumil saumahu, ya kan? Boleh melanjutkan. Nah, hukum jalinya mana? Hukum jelasnya mana? Batal kalau makan lagi puasa. Batal jika dia makan, karena ini bulan puasa. Hukum samarnya? Boleh. Kalau lupa nggak Boleh apa-apa, kalau Pak. lupa. Kalau lupa tidak apa-apa. 3 piring, itu lupa atau enggak? Enggak, Pak. Laper. Lupa-lupain itu. Itu lapar namanya. Oke, next. Sudah mulai paham? Udah, Pak, alhamdulillah. Ya, next.
Next Nida. Udah yang contoh yang sunnah baca lagi sendiri. Istihsan dengan ijma. Ya, bisa nggak disingkat? Nida? Mariam Bapak yang jelaskan. Oh, kok nyuruh saya, kan udah saya ajari. Saya Pak, maksudnya. Iya, iya. Istihsan dengan ijma. Ya, ini adanya kesepakatan dari para ulama untuk memutuskan hukum atas suatu masalah yang menyelisihi hukum asal. Langsung contoh. Contoh aja. Ini contohnya yang kayak tadi udah dijelasin di atas tentang online Yang shop. mana? Kan belum saya jelasin. Jual Kamu beli, jelaskan. Pak. Oh, ini Mariam. Mariam apa Nida sih? Mariam, Pak. Saya fokusnya ke Nida yang ngomong bawah. Ya, silakan Mariam. Contohnya apa Mariam? Jual beli itu harus ada uang, Jual ada barang. beli. Oke, jual beli kata Mariam itu harus ada transaksi secara tatap muka antara dua manusia. Contoh, Yuli mau beli HP dari Mariam. Mariam harus bawa HP-nya, Yuli bawa uangnya, tukeran benda. Uang dikasih ke Mariam, Mariam ngasih HP ke Yuli. Itu namanya jual beli. Bener gak? Iya, Bener gak? Nah, itu namanya kias. Iya. Kias apa? Ijma. Iya, Kias jali dengan ijma kesepakatannya. Iya, guys. Terus, habis itu gimana Mariam? Mariam. Iya, Pak. Terus, Terus karena kalau ini yang di luar. Kalau misalnya kita nggak bisa bertatap muka nggak apa-apa. Misalnya kayak Mariam di Balikpapan, Kayuli di Bogor. Karena kita nggak mungkin ketemu, jadi diperbolehkan. Jadi Kayuli transfer uangnya, Mariam kirim barangnya. oke. Emang Mariam orang Balikpapan? Iya, Pak. Oh, jauh sekali ya. Lumayan. Oke, Yuli di Jakarta, Mariam di Balikpapan. Mau beli. Zatnya itu dipegang nggak sama Yuli? Enggak, Pak. Dipegang nggak sama Yuli? Enggak, Pak. Enggak. Yang jual HP itu siapa? Mariam atau Yuli? Iya. Mariam. Mariam. Nah, ketika serah terima, apakah Yuli megang zatnya barangnya dijual? Enggak. Tapi Yuli bisa langsung ngasih zat uangnya ke Mariam dengan transfer, ya kan? Yuli transfer nih sekarang nih. Berapa nomor rekening Mariam? Nih, kirim. Mariam langsung buka banking, masuk. Terima nggak zatnya? Terima kan? Nah, tapi zat barangnya tidak. Nah, itu namanya kias kofi. Sudah ada kesepakatan akan disampai itu demi kemaslahatan juga. Contoh, masa iya nanti Yuli itu harus ke Balikpapan, cari mobil ke Balikpapan, ngambil barangnya, ketemu, kesepakatan harus tatap muka. Apa iya? Mau Yul? Mahal di Habis sama ongkos, Pak. Habis sama ongkos. Ya mungkin teman-teman juga suka dengar cerita ya, nikah virtual ya. Calon suaminya di Mesir misalnya. Itu banyak yang suka cerita-cerita. Gimana Pak hukumnya nikah ya? Ya sah-sah aja. Walaupun perempuannya ada di Indonesia tapi laki-lakinya di sana. Boleh. Terus perempuan yang di Indonesia ngumpulin nih. Kayak Soleha misalnya yang nikah. Teman-teman ini kan banyak ya Soleha. Ayo kita nobar nikah virtual. Suami saya di Yaman misalnya. Itu istihsan dengan ijma. Lanjut, Mariam. Yang ketiga, istihsan dengan urf atau kebiasaan masyarakat. Langsung contoh. Soalnya Mariam dapat wakaf tanah dari kakek Mariam. Terus tanah ini akan dibangun sebuah tol. Jadi otomatis Mariam akan
memperoleh uang dari hasil jual tanah tersebut. Manfaatnya bisa Maryam bangun pondok, sekolah yang jauh lebih besar dan bagus daripada di tempat yang bakal dibangun tol itu. Jadi Oke. Maryam Terus jadi Maryam udah. Jadi Maryam bisa bangun sekolah yang jauh lebih besar dan bagus dari hasil jual tanah tersebut. Maryam dapat wakaf dari orang lain. Boleh nggak wakaf itu dijual? Saya tanya. Boleh. Nggak boleh. Masa wakaf dijual? Wakaf itu nggak boleh dijual. Itu hukum jalinya. Kamu jual tanah wakaf buat beli pecel lele, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, tapi kenapa tadi dibolehkan oleh Maryam? Karena di situ kan manfaatnya lebih besar. Yang mau beli pemerintah, ada penggusuran kan? Nah, Maryam juga bisa nanti membangun pondoknya lebih besar lagi di tanah yang lain. Itu beli yang lain. Itu namanya uruf. Contoh lain uruf. Kita kenal wakaf itu biasanya hanya tanah kan? Yang dikenal kearifan lokal kita itu wakaf itu hanya tanah di masyarakat. Masyarakat nggak tahu. Kalian tahu nggak wakaf uang? Enggak, Pak. Tahu nggak? Nggak tahu. Enggak. Wakaf uang itu baik sekarang. Bisa sebagian uangnya untuk dikembangkan, sebagian dibagikan. Ada lagi wakaf buku, ada lagi wakaf minum, wakaf air dan sebagainya. Itu namanya istihsan uruf. Kita mengambil kepada kearifan lokal. Next. Cepat dong. Dengan kedaruratan. Misalnya di beberapa toilet khusus pria, ini kan diharuskan buang air dengan posisi berdiri, yang tidak menutup kemungkinan untuk terciprat najis. Lalu apakah baju dan celana yang mereka pakai itu sah gitu digunakan untuk salat? Boleh nggak gitu? Boleh, dalam keadaan Boleh. darurat. Darurat. Boleh kata Maryam. Berarti Maryam pernah masuk toilet laki-laki ya? Nyasar. Itu contohnya ya, kedaruratan ya. Ketika misalnya di toilet yang duduk itu full, maka hanya tersedia toilet yang diri. Nah, ternyata kecipratan ke celananya atau bajunya. Nah, maka untuk istihsannya secara darurat itu boleh digunakan. Tapi dibersihkan sedikit. Jelas? Kias jalinya apa? Tidak boleh sholat menggunakan pakaian yang terkena najis. Benar nggak? Itu jali. Tapi khofinya, karena ini adalah kondisi darurat, maka boleh. Istihsan dengan maslahat. Ayo. Istihsan dan maslahat. Contohnya, ini dibaca aja deh, Pak. Istihsan yang didasarkan pada kemaslahatan, misalnya adalah tanggung jawab guru atas kerusakan produk yang dibuatnya. Kaidah umum menyatakan bahwa guru di suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan. Stop. Jangan yang itu contohnya. Yang ngontrak rumah. Kamu pengen tidur di hotel bintang 10. Apa tadi contohnya? Kalau misalnya kita mau nginep di hotel bintang 10, kita tuh harus punya, anggap aja namanya uang jaminan gitu. Uang jaminan untuk menjamin kerusakan yang bakal kita perbuat selama menginap di situ. Misalnya nggak sengaja kesandung terus ngerusakin vas yang ada di situ, atau mungkin apa-apa barang yang ada di situ. Jadi uang jaminan itu bakal dipakai buat ganti rugi kerusakan hotel. Ya. Emang ada ya bintang 10 ya hotel ya? Bintang 5. Ya maksudnya taruh jaminan di situ, takutnya nanti Maryam sabunnya diambil, odolnya diambil, bantalnya diambil, gulingnya diambil.
apalagi itu diambil semua. Nah itu biasanya apa ya, tradisi orang Indonesia ya, saya kaget ya ketika Indonesia alat-alat hotel itu kenapa dimasukin ke koper, dan itu ya bukan orang biasa yang melakukan itu, adalah orang-orang yang apa namanya, menengah ke atas. Nah istihsan dengan maslahat, karena ada maslahat yang di sini. Contoh, Yuli ini nanti ketika ke Jakarta kan ngekos. Nah ibu kos ini memberi, boleh ngekos kamu di sini, tapi saya minta uang jaminan 1 juta. Saya takutnya kamu ngerusakin dispenser, saya takutnya kamu ngerusakin TV, saya takutnya kamu WC dilukis-lukis misalnya. Nah itu namanya istihsan dengan maslahat. Ada nggak hukumnya kita memberi jaminan? Tidak ada. Jadi karena ada kemaslahatan, maka itu namanya istihsan. Next. Udah terakhir ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan teman-teman, mau diskusi, ada yang mau ditanyakan, sampaikan. Terima kasih Maryam, Nida, dan Wirda. Bapak punten, yang istihsan dengan maslahat tadi, kias jalinya itu apa Pak? Istihsan di mana? Istihsan dengan maslahat yang kelima, yang terakhir. Oke, hukum jelasnya apakah ada, harus apa? Maka kita pindah kepada kias kofi, yaitu ada jaminan demi menyelamatkan hartanya si pemilik kontrakan. Masuk, Win? Iya Pak, terima kasih. Selamat. Bapak Winda nanya lagi. Tadi Bapak bilang Ya, Win. ada wakaf buku, wakaf air. Emangnya kalau wakaf buku sama sedekah buku gitu beda Pak? Beda. Sedekah kan hanya memberikan sekali, pahalanya sekali. Saya sedekahkan buku ini untuk Winda, maka sudah pahalanya 1 aja. Kalau wakaf itu tuh turun menurun terus. Jelas? Walaupun sama-sama nih, sebenarnya itu namanya ziswaf ya, ziswaf. Zis itu zakat, I itu infak, S itu sedekah, ziswaf, waf itu wakaf. Sama, semuanya pemberian. Saya cuma, oh ya beda kelas ya. Beda nggak hibah dengan hadiah? Ada yang bisa bedakan nggak? Ayo, apa bedanya? Kalau hibah pemberian secara cuma-cuma gitu ya, Pak. Terus kalau hadiah karena ada sesuatu hal gitu. Ya, hampir mendekati. Terus? Hadiah dengan hibah beda. Hibah, kita memberi sesuatu itu harapannya adalah pahala. Kalau hadiah, harapannya dikembalikan. Contoh, kamu datang ke nikahan ngamplopin 200.000. Berarti ketika saya nikah, kamu harus mengembalikan uang yang sama. Contoh, Wirda ulang tahun. Ya.
dikasihlah sama Hamidah hadiah ulang tahun. Maka Hamidah itu berharap nanti Wirda mengembalikan hadiah tersebut. Itu namanya hadiah. Jelas? Jelas, Pak. Bapak, berarti hibah sama hadiah itu yang bisa diketahuinya itu diri sendiri ya, Kak? Tergantung dari niat diri sendiri ya, Pak? Betul sekali. Justru di Indonesia ya, kalau teman-teman udah biasa ya, saya juga awal-awalnya kaget ya, datang ke Indonesia ketika nikah itu, misalnya ngamplop ya, namanya juga ngamplop, apa namanya, ngasih uang ya, apa Ji? Ya sebentar ya, masih ngajar bentar lagi. Nanti kalau misalnya aku ya udah. Ya. Nah. Nah, masyarakat Indonesia itu ada adatnya, urufnya ya. Gimana urufnya? Urufnya itu dicatat, misalnya datang Wilda, dicatat Wilda ngamplop 50.000, bawahnya Wirda 100.000. Anissa bawa beras 5 kilo, 5 liter misalnya. Mariam, bener nggak? Itu ada di Indonesia bukan? Iya, Pak. Emang enggak gitu, Ya, Pak? ketika ya kamu kan belum tahu mungkin ya. Ketika nanti yang nikah lainnya, kita harus mengembalikan uang itu. Nanti catat, wah si Wirda nggak dibalikin amplop saya. Oh si Winda ini nggak dibalikin beras yang saya kasih 5 liter. Itu ada tradisi di Indonesia, urufnya seperti itu. Nah berarti kalau kata siapa tadi, hadiah itu yang menentukan diri sendiri. Kadang juga lingkungan yang menentukan. Makanya ketika saya nikah, ada yang ngamplop besar, itu musibah. Kenapa musibah? Saya harus mengembalikan angka yang sama atau lebih. Nggak boleh di bawah itu. Apesnya, yang nikah itu di bulan yang sama. Itu misalnya 5 orang. Udah itu apes. Gaji habis. Udah mengamplopnya gede, nikahannya bareng ya di bulan yang sama. Ramean. Udah nggak bisa makan bulan tersebut. Nah itu adat kadang ya memberatkan kita sebenarnya. Contoh lagi, ada orang Indonesia itu seneng ya dengan oke lah, namanya tradisi 7 harian ya, 40 harian. Itu untuk menggantikan tradisi Indonesia dulu ketika